Berkas terlarang, nama Archie yang kembali mengguncang monarki Inggris. Selama bertahun-tahun, istana menghindari menyebut namanya. Sejak kepergian resmi pasangan Sussex pada tahun 2020, keheningan institusional seputar Archie benar-benar mutlak. Tidak ada pernyataan, tidak ada referensi, tidak ada hubungan administratif. Setidaknya, tidak secara publik. Namun, pada suatu pagi musim dingin yang dingin di tahun 2025, nama Archie muncul kembali di tempat yang seharusnya tidak pernah ada, dalam dokumen internal Istana Buckingham. Itu bukan kebocoran eksternal atau serangan siber. Itu adalah sesuatu yang lebih meresahkan. Kesalahan internal yang mengungkap berkas yang secara teori telah dihapus bertahun-tahun sebelumnya. Dokumen yang membekukan ruangan. Semuanya dimulai selama sesi tinjauan administratif rutin. Di sebuah ruangan pribadi di istana, para penasihat dan sekretaris sedang menganalisis laporan tahunan yang merangkum logistik, agenda resmi, dan pergerakan protokol. Tidak ada yang luar biasa. Kemudian, sebuah nama muncul dengan huruf tebal. Di tengah bagian berjudul Catatan Pendidikan, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Ini bukan sepupu jauh atau anggota kehormatan. Itu adalah putra Pangeran Harry dan Meghan Markle. Seorang anak yang, setelah apa yang disebut Megxit, tidak lagi menjadi bagian dari mesin kelembagaan kerajaan. Reaksi awal bukanlah kemarahan tetapi kebingungan. Bagaimana nama itu bisa ada di sana? Mengapa tercantum di bawah kategori aktif? Apakah itu berkas yang salah klasifikasi atau sesuatu yang lebih dalam? Hantu digital. Tahun 2020. Sumber internal menunjukkan bahwa berkas tersebut berasal dari folder sementara yang dibuat pada tahun 2020 selama proses kepergian pasangan Sussex. Selama periode kacau itu, restrukturisasi digital yang belum pernah terjadi sebelumnya diterapkan. Banyak dokumen diarsipkan, yang lain dihancurkan, dan beberapa dibiarkan di area abu-abu administratif. Folder yang dimaksud seharusnya diberi label arsip sejarah atau hapus. Namun, sebuah klik yang salah membuatnya ditandai sebagai aktif. Selama bertahun-tahun dokumen itu tetap tidak aktif, tidak terlihat di server internal. Hingga proses pengindeksan tahunan otomatis menggabungkan metadata lama dengan pembaruan terbaru. Sistem tersebut menginterpretasikan dokumen-dokumen ini sebagai informasi terkini dan mengintegrasikannya ke dalam laporan tahun 2025. Tidak ada niat jahat, tetapi dampaknya sangat menghancurkan. Isinya tampak tidak berbahaya di atas kertas, tetapi sangat berbahaya dalam konteksnya. Berkas tersebut tidak berisi data sensitif terkini. Berkas itu berisi draft tahun 2020, proyeksi pendidikan untuk calon anak pasangan Sussex di bawah yurisdiksi kerajaan, kemungkinan posisi seremonial, dan garis besar protokol. Dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari realitas yang tidak pernah terwujud. Namun, keberadaan dokumen-dokumen tersebut dalam sistem yang aktif menimbulkan implikasi yang tidak nyaman. Monarki belum sepenuhnya menghapus jejak institusional anak tersebut. Bagi Harry, yang telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk melindungi anak-anaknya dari pengawasan dan aparat monarki dalam berbagai wawancara, penemuan ini dapat diartikan sebagai pengkhianatan. Bukan sebagai pengawasan aktif, melainkan sebagai ketidakmampuan struktural untuk secara definitif memutuskan hubungan administratif. Reaksi Raja ketika laporan itu sampai kepada Charles III, ketegangan terasa nyata. Menurut sumber yang dekat dengannya, Raja mendengarkan penjelasan teknis dengan ekspresi yang terkendali dan mengucapkan kalimat yang menggema di ruangan itu. Bagaimana dia bisa selamat dari pembersihan? Ini bukan sekadar masalah komputer, ini adalah masalah simbolis. Sejak 2020, narasi resmi telah jelas. Sussex telah melepaskan peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan bersama mereka struktur kelembagaan yang mengelilingi mereka. Bahwa sebuah berkas yang terkait dengan putranya tetap aktif, meskipun karena kesalahan mempertanyakan narasi tersebut. Lebih dari sekadar kesalahan teknis. Masalah sebenarnya bukanlah isinya, tetapi maknanya.
Episode ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, kesulitan yang dihadapi oleh sebuah lembaga berusia berabad-abad dalam beradaptasi dengan gangguan modern. Monarki Inggris beroperasi berdasarkan kontinuitas. Ia mengarsipkan, mendokumentasikan, dan melestarikan. Intinya adalah ingatan. Tetapi di dunia digital, di mana sebuah klik dapat mengaktifkan kembali masa lalu, ingatan dapat menjadi pemicu. Nama Archie seharusnya tidak muncul dalam laporan operasional apapun. Namun, di sanalah namanya muncul, bukan sebagai bagian dari rencana tersembunyi, tetapi sebagai sisa dari transisi yang dieksekusi dengan buruk. Sebuah email yang diteruskan, kesalahan manusia, dan badai global. Monarki Inggris yang selama berabad-abad dipertahankan oleh tradisi, protokol, dan budaya bungkam yang kaku, sekali lagi menghadapi salah satu ketakutan terbesarnya, kehilangan kendali atas narasi. Kali ini bukan wawancara yang eksplosif atau biografi yang mengungkap rahasia. Itu adalah sesuatu yang lebih sederhana, dan karena itu lebih meresahkan, kesalahan manusia. Sebuah email yang diteruskan, sebuah berkas yang salah penanganan, dan di jantung semua itu sebuah nama yang seharusnya tidak pernah muncul dalam catatan internal istana, Archie Harrison. Insiden itu dimulai seperti banyak insiden lainnya dalam struktur istana. Sebuah laporan internal yang diklasifikasikan sebagai sensitif hanya beredar di antara anggota terpilih dari rumah tangga raja. Dokumen tersebut, versi ringkas dari laporan musim dingin tradisional, mempertahankan elemen struktural tertentu untuk mengkontekstualisasikan keputusan strategis. Di antara baris-barisnya, hampir tak terlihat ada penyebutan Archie Harrison, catatan pendidikan. Tidak ada detail, tidak ada konten eksplisit, tetapi itu sudah cukup. Dalam penyerahan yang terburu-buru di antara rapat, seorang asisten senior meneruskan berkas tersebut ke kotak masuk sekunder yang dikelola oleh seorang asisten junior. Karena kewalahan dan kurang berpengalaman, asisten junior itu memutuskan untuk meneruskan berkas tersebut ke perangkat pribadinya untuk ditinjau selama perjalanan keretanya. Selama 20 menit berkas itu tetap tidak terlindungi. Cukup waktu bagi seorang kontraktor lepas yang sesekali terhubung dengan Departemen TI Istana untuk mengakses kotak masuk, meninjau dokumen yang ditandai, dan menemukan frasa tersebut. Ia tidak memberitahu istana, ia memberitahu pers. Pada pukul 14.42, seorang jurnalis digital menerima informasi. Laporan internal kerajaan menyebutkan pendidikan Archie tanpa lampiran, tanpa bukti dokumenter, hanya petunjuk dan judul yang disarankan. Tetapi di era digital, judul adalah bahan bakar, dan judul ini berisi kata kunci yang mustahil untuk diabaikan. Harry, Archie, privasi, pelanggaran. Dalam beberapa jam, artikel tersebut disetujui. Ambiguitas hukum diperhitungkan dengan cermat, dan cerita itu diterbitkan. Narasi mulai berkembang. Amerika Serikat menyalakan sumbu. Awalnya berita itu hampir tidak diperhatikan di Inggris Raya, terkubur di bawah laporan kerajaan lainnya. Namun, hanya butuh 40 menit bagi media sosial untuk melakukan tugasnya. Para influencer Twitter memperkuat berita utama tersebut. Istilah pengawasan kerajaan mulai beredar. Dan publik Amerika bereaksi lebih dulu. Kemarahan itu bukan sekadar biasa-biasa saja, itu sangat kuat. Bagi banyak orang di Amerika Serikat, nama Archie dalam berkas istana membangkitkan kenangan menyakitkan yang terkait dengan sejarah keluarga kerajaan dan khususnya perlakuan terhadap Diana, Putri Wales. Ingatan kolektif membangkitkan kembali citra sebuah institusi yang dingin dan buram, yang tidak mampu melindungi mereka yang terjebak dalam mesinnya. Gagasan bahwa istana mungkin melacak atau mengarsipkan informasi tentang putra Pangeran Harry dan Meghan Markle, bahkan secara tidak sengaja, tidak dianggap sebagai kesalahan administratif. Itu ditafsirkan sebagai gejala dari sesuatu yang lebih dalam, ketidakmampuan struktural untuk melepaskan masa lalu. Ketika Amerika Serikat menetapkan nada untuk krisis nyata, Inggris dengan cepat bereaksi.
BBC, Sky, dan ETV semuanya meliput berita tersebut, namun fokusnya bukan lagi pada apa yang telah terjadi, melainkan pada apa lagi yang mungkin tersembunyi. Nama-nama lain apa yang muncul dalam berkas internal, catatan apa yang masih disimpan, di mana protokol berakhir dan intrusi dimulai. Kebangkitan di California, pengkhianatan dan keputusan. Saat badai media membesar, fajar menyingsing di Montecito. Sebuah panggilan telepon memecah keheningan. Istana yang telah berbulan-bulan tanpa kontak langsung kini meminta penjelasan. Seorang ajudan senior dengan suara terukur dan bahasa yang disensor dengan hati-hati. Ada sebuah situasi. Kesalahan digital internal. Disebutkan secara singkat. Nama putra Anda muncul tanpa disengaja. Sudah ditangani. Namun Pangeran Harry sudah melihat berita utama sebelum telepon berdering. Dia tidak langsung menjawab. Dia tahu bahwa jika istana menelepon itu karena kerusakan sudah terjadi. Jarak geografis tidak memberikan kekebalan emosional. Nama yang telah dia coba lindungi untuk menjauhkannya dari mesin institusional sekali lagi dikaitkan dengan sistem yang telah dia pilih untuk menjauhkan diri darinya. Meghan Markle tidak membutuhkan penjelasan. Satu tatapan saja sudah cukup. Mereka telah menyentuh Archie, katanya. 3 kata yang merangkum ketegangan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Bagi istana, itu adalah kesalahan operasional. Bagi Harry, pesannya berbeda. Berkas, catatan, dan koneksi aktif ke kehidupan yang telah ia tinggalkan masih ada. Dan sekarang jaringan itu menjangkau putranya. Tanpa berteriak atau berdrama, ia mengambil keputusan. Ini berakhir sekarang. Ia tak akan menunggu pernyataan resmi atau strategi penahanan. Ia akan kembali ke Inggris. Bukan untuk memicu tontonan media, tetapi untuk menuntut kejelasan. Tanpa pers, tanpa rombongan, tanpa pengumuman sebelumnya. Hanya dia menghadapi institusi yang telah membentuk hidupnya. Kensington dan Buckingham. Saraf membeku di balik dinding. Di dalam istana Kensington, suasananya tegang. Pangeran William diam-diam meninjau ringkasan pers. Judul utama, berwarna merah, tampak seperti luka terbuka di mejanya. Bukan kemarahan yang terlihat di ekspresinya, tetapi sesuatu yang lebih berat, keniscayaan. Ini bukan skandal Sussex lainnya, kali ini tentang Archie. Di ruangan sebelah, Catherine, Putri Wales, memproses informasi tersebut dengan ketenangan yang tegang. Selalu disiplin, selalu terukur, ia memahami bobot simbolis dari masalah ini. Ini masalah pribadi, katanya secara pribadi. Karena memang demikian, nama seorang anak seharusnya tidak muncul kembali dalam berkas institusional manapun setelah perpisahan resmi. Di Istana Buckingham, suasananya tidak lebih ringan. Charles III membatalkan beberapa acara. Ia menuntut cerita lengkap, bukan ringkasan yang bocor dari kantor pers. Tanpa filter, perintahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidak berpikir seperti seorang raja, tetapi seperti seorang kakek. Di sayap hukum istana, kekacauan itu sunyi. Para penasihat meninjau protokol pengarsipan digital, aturan tentang pelestarian data transisi, dan tanggung jawab internal. Dapatkah keberadaan arsip tersebut diartikan sebagai pengawasan? Apakah ada kelalaian atau sesuatu yang lebih struktural? Jawabannya sedikit, dan setiap keheningan terdengar seperti pengakuan. Bisikan internal tidak lagi berputar di sekitar kebocoran itu sendiri, tetapi sistem yang memungkinkannya. Budaya sebuah institusi yang mengklaim untuk melepaskan, tetapi jarang melakukannya sepenuhnya. Konflik persaudaraan, kewajiban versus loyalitas. William bergerak dengan hati-hati. Ia pernah berjalan di garis itu sebelumnya. Ketegangan antara kewajiban institusional dan ikatan persaudaraan. Tetapi kali ini bukan tentang wawancara, gelar, atau penampilan publik. Ini tentang kepercayaan, tentang pengkhianatan, tentang seorang anak yang tak bersuara, terjebak dalam perang senyap antara individu dan institusi. Bebannya terlihat, meskipun tak terucapkan. 4 tahun setelah Megxit, konflik itu belum hilang, hanya bermutasi, dan sekarang kembali dengan pemicu baru.
Pendaratan tanpa kamera itu bukan kepulangan, melainkan peringatan. Pesawat mendarat sebelum fajar. Tanpa jurnalis, tanpa pernyataan, tanpa kilatan lampu kamera. Hanya pengawal yang bijaksana dan sebuah mobil gelap menunggu di landasan. Tidak ada bendera atau protokol seremonial, karena ini bukan reuni keluarga, ini adalah konfrontasi. Ketika Pangeran Harry menginjakkan kaki di tanah Inggris lagi, ia tidak melakukannya sebagai anggota aktif keluarga kerajaan. Ia melakukannya sebagai seorang ayah, dan itu mengubah segalanya. Perjalanan dari bandara ke kediaman yang ditentukan sunyi, tetapi memekakkan telinga secara mental. Setiap kilometer membangkitkan tahun 2020. Kepergian, kebingungan, perpecahan publik. Tapi kemudian dia pergi. Kali ini ia kembali dengan sesuatu yang lebih, sebuah pertanyaan yang tak terjawab dan kemarahan yang membara. Di dalam mesin istana, protokol privasi darurat diaktifkan. Jadwal internal disesuaikan kembali. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan kehadirannya. Keheningan adalah strategi penahanan. Ketidakhadiran Meghan Markle memicu spekulasi media. Jarak strategis, menghindari konfrontasi langsung. Di balik pintu tertutup, penjelasannya lebih kompleks. Pertempuran ini, pada kesempatan ini, bersifat pribadi bagi Harry. Tidak akan ada foto-foto rekonsiliasi atau pertemuan yang diatur dengan cermat. Tidak akan ada gestur simbolis untuk konsumsi publik. Di luar kebocoran, krisis struktural monarki. Apa yang terjadi mengungkapkan sesuatu yang lebih meresahkan daripada kesalahan teknis. Itu mengungkap ketegangan yang terus-menerus antara tradisi dan adaptasi. Monarki beroperasi di bawah prinsip-prinsip kesinambungan sejarah. Arsip adalah memori institusional. Tetapi di era digital, memori dapat dianggap sebagai pengawasan. Dilema ini sangat mendalam. Bagaimana mendamaikan kebutuhan akan registrasi dengan hak untuk pemutusan hubungan sepenuhnya? Bagaimana memastikan bahwa kepergian yang terbuka dan dinegosiasikan juga mencakup penutupan administratif yang sebenarnya? Persepsi publik, terutama di Amerika Serikat, telah membentuk narasi. Institusi tersebut tidak mau melepaskan, dan di era media sosial, persepsi memiliki bobot yang sama dengan kebenaran teknis. Kendaraan yang mengangkutnya tidak berhenti di depan gerbang utama Istana Buckingham atau di Istana Kensington. Kendaraan itu masuk melalui pintu samping yang diperuntukkan untuk pertemuan rahasia. Tidak ada penasihat, tidak ada staf pendukung, tidak ada saksi. Hanya sebuah ruangan tertutup dan percakapan yang telah tertunda selama bertahun-tahun. Harry tidak datang sebagai pangeran pemberontak atau sebagai putra bungsu yang meninggalkan sistem. Ia datang sebagai seorang ayah, dan pesannya jelas. Jauhkan anak-anak saya dari dunia Anda. Pertemuan tanpa protokol. Sumber-sumber yang dekat dengan pasangan tersebut menggambarkan pertemuan itu sebagai pertemuan yang tenang, hampir kaku. Tidak ada potret bersejarah atau simbol kenegaraan. Hanya dua pria yang terikat oleh darah dan ditandai oleh masa lalu yang penuh keheningan dan kesalahpahaman. Charles berbicara lebih dulu. Ia mengakui kesalahan. Ia mengakui bahwa dokumen internal tertentu, sebuah berkas yang seharusnya tidak pernah ada, tetap tersimpan dalam sistem istana. Ia menyebutkan kegagalan protokol, kelembaman administratif, dan mekanisme kelembagaan yang belum diperbarui tepat waktu. Tetapi bagi Harry, niat tersebut tidak mengurangi dampaknya. Berapa kali saya harus pergi sebelum mereka berhenti menempel pada saya? Ia dilaporkan bertanya, suaranya penuh emosi. Tanggapan sang raja lebih emosional daripada politis. Saya tidak pernah berhenti menjadi ayahmu, bahkan ketika kamu berhenti menjadi pangeranku. Sebuah ungkapan yang syarat makna, tetapi tidak cukup untuk menghapus jarak bertahun-tahun. Titik puncak yang sesungguhnya. Tuntutan sang Duke bersifat konkret, penghapusan total semua catatan digital atau fisik yang terkait dengan kehidupan pribadi anak-anaknya dalam sistem istana. Tidak ada berkas rahasia, tidak ada memo internal, tidak ada jejak administratif. Bukan untuk menyembunyikan, bukan untuk mengedit, tetapi untuk menghancurkan.
Bagi Harry, masalahnya bukan birokrasi, tetapi moral. Anak-anaknya tidak bisa menjadi bagian strategis dalam narasi keberlanjutan kerajaan. Mereka bukan simbol atau aset dinasti. Mereka adalah anak-anak. Raja, setelah jeda yang menurut saksi lebih fasih daripada pidato apapun, setuju. Bukan dengan antusias, tetapi dengan kesadaran bahwa penolakan akan memperdalam keretakan yang sudah hampir tidak dapat diperbaiki. Itu bukan rekonsiliasi, bukan pula akhir yang definitif. Itu adalah gencatan senjata yang rapuh, ditandai oleh bayangan Diana, Putri Wales, yang ketidakhadirannya terus membebani setiap keputusan dan setiap luka terbuka dalam keluarga. Bentrokan antar saudara. Tetapi jika percakapan dengan Raja tegang, pertemuan selanjutnya dengan Pangeran William terbukti lebih mengungkapkan. Mereka belum bertemu sejak pemakaman ratu. Tidak ada perencanaan, tidak ada protokol. Hanya satu kalimat yang memicu semuanya. Dia di sini. William masuk dengan ketenangan seorang pewaris tahta. Harry tetap tak bergerak. Pertanyaan awal Pangeran Wales bukanlah agresif, melainkan kecewa. Mengapa kau tidak memanggilku dulu? Jawabannya lugas. Karena ini bukan tentangmu. Hingga akhirnya menjadi tentangmu. Diskusi tidak meningkat menjadi teriakan, melainkan teguran yang tepat. William membela sistem tersebut. Ia berbicara tentang kegagalan administratif, bukan niat jahat. Harry, di sisi lain, mempertanyakan transformasi saudaranya menjadi bagian integral dari apa yang telah ia pilih untuk tinggalkan. Bagian mana dari sistem yang belum menyerapmu? Tantangnya. Lebih dari sekadar konfrontasi pribadi, itu adalah cerminan dari dua visi yang berlawanan untuk masa depan monarki. Satu berkomitmen pada tradisi, yang lain yakin bahwa warisan tidak dapat menggantikan otonomi individu. William mengingatkan semua orang bahwa Harry telah memilih untuk pergi. Harry membalas bahwa ia juga telah menjelaskan apa yang tidak bersedia ia toleransi. Menurutnya, berkas yang dimaksud menunjukkan bahwa mekanisme kelembagaan terus beroperasi di bawah logika yang ia anggap invasif. Ketika ungkapan "kau telah menjadi istana yang kutinggalkan" menandai berakhirnya konfrontasi, tidak ada teriakan atau bantingan pintu. Hanya keheningan. Keheningan yang pekat, tidak nyaman, dan pasti. Bukan karena konflik telah terselesaikan, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Yang terjadi selanjutnya bukanlah rekonsiliasi atau pernyataan resmi yang disusun dengan hati-hati. Itu adalah strategi tak terduga yang menggeser fokus debat publik. Setelah pertemuan pribadi antara Pangeran Harry dan Raja Charles III diikuti oleh konfrontasi yang sangat tegang dengan Pangeran William, sorotan media meledak. Apa yang awalnya tampak sebagai kebocoran berkas rahasia akhirnya menjadi tantangan global bagi monarki Inggris. Dari London hingga Los Angeles, debat bergeser dari protokol dan tradisi ke konsep yang jauh lebih modern dan kuat, akuntabilitas. Namun, sementara berita utama berkobar dan media sosial menjadi pengadilan dadakan, Harry memilih untuk tetap diam. Tidak ada wawancara, tidak ada tuntutan hukum, tidak ada pernyataan, tidak ada apapun. Dan keheningan itu secara paradoks adalah pernyataan terkuatnya. Para analis hukum di Inggris dan AS mulai meneliti implikasi privasi dan perlindungan data. Bagaimana mungkin sebuah lembaga publik menyimpan informasi sensitif yang berkaitan dengan seorang anak di bawah umur yang tidak lagi diakui sebagai bagian dari struktur resminya? Organisasi perlindungan data menuntut pengawasan eksternal terhadap sistem digital istana. Bahkan anggota parlemen Inggris yang secara tradisional enggan untuk ikut campur dalam masalah yang menyangkut kerajaan mengajukan pertanyaan langsung. File apalagi yang masih tersimpan? Apakah ada lebih banyak hantu digital yang tersembunyi di arsip kerajaan? Di tengah iklim kecurigaan ini, Meghan Markle turun tangan dengan cara yang paling minimalis. Sebuah gambar dengan latar belakang hitam dan frasa singkat dalam huruf putih. Batas telah dilanggar lagi. Tidak ada konteks tambahan, itu tidak perlu. Pesan itu menjadi viral dalam hitungan menit dan kembali memicu kemarahan publik. Bagi para pendukungnya, isyarat itu merupakan peringatan terakhir.
Bagi para kritikusnya, itu mengkonfirmasi tuduhan yang telah diisyaratkan pasangan itu sejak tahun 2020, bahwa lembaga tersebut tidak hanya gagal melindungi mereka, tetapi terus beroperasi dengan ketidaktransparan yang mengkhawatirkan. Di dalam istana, reaksinya langsung. Raja Charles memerintahkan audit internal penuh terhadap sistem pencatatan digital rumah tangga kerajaan. Terjadi pemecatan diam-diam dan konsultan eksternal dipekerjakan untuk meninjau prosedur yang selama beberapa dekade tetap berada di luar pengawasan publik. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, monarki tidak berusaha memadamkan badai media. Mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka masih layak dipercaya. Namun, kerusakan telah berakar di dalam keluarga. Pangeran William dan Catherine menghilang dari pandangan publik selama 5 hari. Tidak ada kegiatan resmi, tidak ada pernyataan. Pintu istana Kensington tetap tertutup dan spekulasi pun berkembang. Apakah itu isyarat solidaritas? Tanda keretakan atau hanya strategi untuk memperbaiki citra mereka di tengah badai? Sementara itu, Harry membuat keputusan terakhirnya dengan kebijaksanaan yang sama yang telah ia gunakan untuk mengelola krisis. Tidak ada perpisahan formal atau kebocoran strategis kepada rekan-rekan dekat. Hanya penerbangan pribadi dari terminal yang tidak mencolok. Dia pergi tanpa drama, tanpa kemeriahan. Dia tidak membanting pintu atau membakar jembatan. Ia hanya berjalan keluar dari istana untuk terakhir kalinya. Dan isyarat itu, tanpa dramatisasi, terbukti sangat merusak. Dengan tidak menanggapi setiap tuduhan atau memicu siklus media, ia membiarkan institusi tersebut menghadapi beban pertanyaan sendirian. Alih-alih membela diri, ia membiarkan sistem tersebut memeriksa dirinya sendiri di bawah mikroskop publik. Di dunia yang sangat terhubung di mana keheningan sering diartikan sebagai kelemahan, Harry mengubahnya menjadi alatnya yang paling ampuh. Ketika rutinitas seremonial kembali, acara resmi, senyum yang dipersiapkan, pernyataan yang diukur dengan cermat, sesuatu telah berubah. Sebuah kepastian yang tidak nyaman tetap ada di koridor istana. Sebuah batasan telah dilanggar, batasan yang telah ia peringatkan agar tidak dilanggar. Monarki Inggris telah selamat dari perang, pengabdian, dan skandal. Tetapi tantangan saat ini tidak diperjuangkan di medan perang atau di aula diplomatik, tetapi di arena transparansi, etika, dan manajemen informasi. Dan di arena itu, keheningan seorang pangeran dapat lebih mengganggu daripada wawancara yang eksplosif.